Apakah ada Kabupaten Tasikmalaya yang mengajukan permohonan untuk izin poligami gitu Pak Ketua? Tahun ini ya, para suami, para lelaki Kabupaten Tasikmalaya itu dapat dikategori laki-laki yang setia untuk beristri satu di bulan Maret. Tahun 2021, udah bulan Maret ini, belum ada perkara poligami. Yang mengajukan izin poligami itu hanya 4 orang saja. Jadi Akang Teteh syukur menjadi warga Kabupaten Tasikmalaya, tidak diduakan oleh para suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini, yaitu di hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban tahun 1443 Hijriah. Kami merasa berbahagia pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dengan Akang Teteh, warga Kabupaten Tasikmalaya, dan kami di sini menyapa Akang Teteh, seluruh warga Pengadilan Agama Tasikmalaya bersama podcast Pengadilan Agama Tasikmalaya edisi kedua. Setelah mungkin yang pertama di launching pada pekan yang lalu atau Jumat di minggu lalu. Baik Akang Teteh, warga Kabupaten Tasikmalaya yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala, sangat senang sekali telah berada di tengah-tengah kita semua, seorang narasumber dan masih narasumber yang sama pada podcast yang pertama, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya, yaitu Bapak Dr. Andes Subhan Pauji SHMH. Baik Pak Ketua, kumaha damang Pak Ketua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Ketua ya, karena walaupun masih dalam masa pandemi ya, kita senantiasa mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mulai Pak Ketua, langkah baiknya kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini dalam keadaan yang kurang sehat atau dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat sakitnya tersebut dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Jeni, alangkah indah kalau kita mengawali podcast kedua ini dengan munajat dan doa. Ya, betul. Spesial bagi Akang Teteh, dulu-dulu yang sedang diberi musibah, diberi ujian sakit, terutama yang masih terpapar COVID. Iya, betul. Mari kita berdoa dan kita mulai dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta asyafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Pak Ketua, mungkin di sini atau edisi podcast kedua kali ini akan mengusung tema tentang kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama mungkin pada umumnya, dan secara khusus di sini adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya. Begini Pak Ketua, sebagaimana telah kita mafhum bersama atau sebagian besar atau mungkin masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ingin mengetahui atau masih beranggapan gitu bahwa Pengadilan Agama itu masih kedudukannya itu di bawah Kementerian Agama atau dulu itu Departemen Agama. Nah itu sebetulnya seperti apa Pak Ketua yang sebetulnya? Ya, terima kasih Pak Joni. Ya. Banyak masyarakat yang masih mengira bahwa Pengadilan Agama itu Departemen Agama, Kementerian Agama. Tidak terlalu salah sepertinya, karena memang di ujungnya ada agama, Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Dan memang Pengadilan Agama itu lahir dari rahim Pengadilan Kementerian Agama yang dulu Departemen Agama, Pak Joni. Tapi sejak sejak tahun 2004 Pengadilan Agama ini berada di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1445 yang telah diamandemen di pasal 24 ayat 2 bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Oh, begitu. Yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer, dan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar, kedudukan Pengadilan Agama itu sama dengan kedudukan lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, sehingga Pengadilan Agama itu menjadi istilahnya menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung. Organisasi finansial itu sama. Dulu memang sebelum bersatu di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama itu masalah finansialnya, kepegawaiannya di bawah Departemen Agama, Kementerian Agama. Teknis justisialnya di bawah Mahkamah Agung. Jadi mudah-mudahan masyarakat semuanya dengan podcast ini bisa memahami kedudukan Pengadilan Agama. Begitu Pak Joni. Ya, baik Pak Ketua, terima kasih atas penjelasan dan informasi singkatnya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Akang Teteh beserta seluruh warga Kabupaten Tasikmalaya. Baik, tapi Pak Ketua begini ya, walaupun memang secara kedudukan kita sudah tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama atau Depak, tapi secara emosional, hubungan batin mungkin kita masih ada keterkaitannya Pak Ketua. Tentu. Kita tidak bisa lepas dari Kementerian Agama. Ya. Dalam arti perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama itu menyangkut masalah-masalah perkawinan. Iya. Dan masalah perkawinan itu misalnya masalah perkawinan itu kan pencatatannya dilakukan oleh kantor urusan agama yang
di bawah Kementerian Agama. Yang kedua, tentu kita juga tidak akan melupakan ibu yang melahirkan, istilahnya begitu ya, bahwa kita lahir dari Kementerian Agama. Jadi insya Allah kita akan selalu menjalin, melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama. Dan selama ini alhamdulillah dengan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya kita sudah bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Bahkan kantornya pun kita berdampingan Pak. Iya betul. Bertetangga. Bertetangga. Kalau sama-sama ke masjid, keluarnya barengan gitu. Kalau keluar dari masjid juga barengan. Yang satu masuk ke Pengadilan Agama, yang satu masuk ke kantor Kementerian Agama. Ya, baik Pak Ketua, mungkin itu tadi secara singkat tentang kedudukan Pengadilan Agama Tasikmalaya. Nah, sekarang selanjutnya Pak Ketua tadi mengenai kewenangan atau jenis-jenis perkara yang bisa diajukan di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Ya, terima kasih. Jadi Pengadilan Agama itu punya kewenangan. Ya. Apa namanya istilahnya kompetensi absolut Pengadilan Agama ya. Dan itu diatur Pak Joni oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 di pasal 49 dan telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 bahwa tugas dan wewenang pengagama itu adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang yang beragama Islam, yakni masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Ini kewenangan secara garis besarnya ya. Karena memang di penjelasannya itu misalnya masalah perkawinan itu ada sekitar 25 item Pak Joni ya. Misalnya dispensasi nikah ya. Izin kawin, izin poligami, nah, jadi ya, jadi akang teteh yang bukan akang teteh ya, akang yang udah punya keluarga ingin nikah lagi harus ada izin poligami ya ke Pengadilan Agama. Cerai gugat, cerai talak. Ya, kalau cerai gugat itu perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan kalau cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Kemudian masalah isbat nikah. Ya, jadi kalau perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama untuk bisa mendapatkan pengakuan resmi dari negara harus melalui proses permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Kemudian juga ada pencegahan perkawinan, ada pengangkatan anak, haldona hak asuh, termasuk juga gugatan tentang kelalaian nafkah suami misalnya ya. Banyak jenis-jenis perkara di Pengadilan Agama. Tentu dalam episode selanjutnya insya Allah kita akan mengupas secara detail Pak Joni, biar nggak terlalu banyak lah ya, biar nggak terlalu banyak, supaya juga akang teteh warga Kabupaten Tasikmalaya bisa paham kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya. Dan yang menjadi catatan penting bahwa Pengadilan Agama itu bukanlah
pengadilan perceraian. Oh, iya. Karena ya masih banyak yang beranggapan, Pak. Iya, karena memang wajar sih, karena memang pengadilan agama itu dominasi perkaranya perceraian. Pak Joni, di tahun 2021 kita menerima perkara hampir 6.000 loh. Hampir 6.000 ya. Tepatnya 5.993 perkara, dan itu dominasinya adalah perkara perceraian. Nah, maka kemudian kalau pengadilan agama dikatakan sebagai pengadilan perceraian, ya nggak salah banget lah. Hanya Akang Teteh bahwa agama tidak hanya perceraian, ya. Kalau ada sengketa wakaf, ada suami nih teteh-teteh yang dilalaikan oleh suaminya nggak ngasih nafkah, ngajukan aja tentang kelalaian suami memberikan nafkah, jangan minta cerai gitu. Kemudian tentang harta bersama, harta bersama, kemudian masalah waris, dan yang kewenangan tambahan terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 itu kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah sengketa ekonomi syariah. Gitu Pak Joni. Ya, baik, katur nuhun Pak Ketua informasinya. Tapi tadi saya sempat mendengar tentang perkara izin poligami. Nah, itu sebenarnya di Pengadilan Agama Tasikmalaya, khususnya di tahun kemarin Pak, tahun 2021, apakah ada warga Kabupaten Tasikmalaya yang mengajukan permohonan untuk izin poligami gitu Pak Ketua? Ya, terima kasih nih. Berdasarkan data di kami ini untuk Akang Teteh warga Kabupaten Tasikmalaya, bahwa para suami, para lelaki Kabupaten Tasikmalaya itu dapat dikategorikan laki-laki yang setia. Setia, jadi cukup beristri satu. Kenapa? Karena memang selama tahun 2021 yang mengajukan izin poligami itu hanya 4 orang saja, gitu. Dan untuk tahun ini ya, kita sudah masuk di bulan Maret. Udah bulan Maret ini belum ada perkara poligami. Jadi Akang Teteh warga Kabupaten Tasikmalaya bersyukur menjadi warga Kabupaten Tasikmalaya, tidak diduakan oleh para suaminya. Gitu Pak Joni ya. Ya, baik Akang Teteh dan seluruh warga Kabupaten Tasikmalaya, mungkin itu tadi sekilas tentang kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya. Nah, sebagaimana Akang Teteh ketahui tadi juga tentang perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Tasikmalaya. Jadi, kalaupun misalkan ada problematika permasalahan khususnya dalam masalah perkawinan, bisa langsung menghubungi kita, punya itu Pak ya, media center atau pusat informasinya banyak kita. Ya, kita punya pelayanan terpadu satu pintu. Jadi ada hal-hal yang kurang jelas, datang ke pusat informasi, tanyakan saja, dan datang langsung, insya Allah kami Akang Teteh akan dimudahkan. Pelayanan kita pelayanan yang prima, dan Pak Joni bahwa kita punya nilai inti nih. Core value ya, bahwa ASN Pengadilan Agama Tasikmalaya siap menjadi ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, berakhlak ya. A-nya itu adaptif dan kolaboratif. Dan kami bangga melayani bangsa. Kita sama-sama Pak Joni, kita punya slogan ya. Pengadilan Agama Tasikmalaya bisa berkarya, inovatif, sinergi, aktual, amanah. Begitu Pak Joni. Slogan kami Pak ya. Kita akan selalu bacakan dalam setiap
podcast Ya. Karena ini menjadi slogan Pengadilan Agama Tasikmalaya. Dan Akang Teteh seluruh warga Kabupaten Tasikmalaya melalui podcast ini juga kami silakan kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar, dan kami juga berterima kasih atas semua perhatian dari Akang Teteh warga Kabupaten Tasikmalaya semuanya, dan kami juga mohon dukungan untuk acara podcast kami yaitu di channel YouTube-nya PA Tasikmalaya. Mohon like, komen dan subscribe. Mungkin demikian Pak Ketua. Ya, terima kasih sama-sama atas waktunya dan penjelasannya, dan terima kasih juga kepada Akang Teteh seluruh warga Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.